kenapa sih kita itu harus beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum? Sebenarnya terlalu banyak sih ya alasannya untuk membenarkan kita untuk segera beralih secepat mungkin. Yes. Yang udah jelas kita tahu faktor polusi. Ya kan? Kita tinggal di kota Jakarta dan sekitarnya yang memang terkenal memiliki tingkat polusi yang tinggi. Betul. Jadi dengan kita beralih otomatis kan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan insya Allah itu bisa membantu mengurangi efek rumah kaca, ya kan, emisi, juga, polusi, kan? contohkan seperti itu ya. Izin sebentar. Ya. Lanjut lagi ya. Ya. Ya, jadi seperti itu. Terus kedua, kita bisa jelas mendapatkan penghematan. Ya. Kita tahu harga bensin semakin lama kan parkir, semakin iya gitu kan? tol belum biaya. Betul. Yang semakin hari semakin mahal. Itu membuat saya berpikir kalau saja kita bisa beralih, berapa ya penghematan yang kita bisa save setiap waktunya, setiap bulannya. Karena kebetulan kan saya kesehariannya juga di bidang keuangan, jadi apa-apa tuh suka saya lihat dari segi finansial gitu kan, dan itu kita dapetin. Terus kemudian adalah yang ketiga apa, mungkin kan banyak yang tahu kalau saya juga sangat concern dengan kesehatan. Ya, saya sadar memang perilaku kita yang apa-apa tuh sekarang udah tinggal duduk, terus kemudian kantor tuh apa-apa udah naik lift atau eskalator, membuat kita duduk juga kan kalau di kantor gitu kan. Jadi artinya kurang gerak, ya kan. Nah, dengan transportasi publik kan memang mau tidak mau seperti memaksa kita untuk lebih banyak berjalan, ya. Dan alhamdulillah sekarang bahkan teman-teman yang hobi bersepeda juga bisa nyambung tuh dengan sepedanya, terus kemudian ditinggal lipat, tinggal naik mungkin ke naik kereta atau naik MRT atau naik LRT, dan memang itu diperbolehkan, ya kan. Itu menjadi satu alasan juga buat saya. Kenapa? Karena gini loh, saya melihat banyak orang-orang kita itu yang punya problem itu justru dengan kondisi kakinya. Padahal kaki itu adalah pondasi, ya kan? Sebagus-bagusnya gedung, rumah, secantik-cantiknya, kalau pondasinya itu rentan ataupun juga rapuh, dia akan mudah untuk ambruk. Begitu juga badan kita. Ya, nah saya kembali mengingatkan aja kepada teman-teman semua untuk justru pada saat sekarang kita diberikan kesehatan, manfaatkan ini untuk kita ibaratnya kita investasikan, berinvestasi tadi dari segi finansial, investasi dari segi kesehatan. Ingat loh, maksudnya siapapun di antara kita pasti nanti akan menua. Udah makin menua, umumnya tingkat kesehatan kita kan makin menurun. Jadi ikhtiarnya itu bukan pada saat udah tua, udah pada saat udah sakit. Mulai sekarang ya. Tapi harus sedini mungkin kita biasakan ya. Jadi dengan melakukan aktivitas gerak, karena memang fitrahnya manusia itu kan adalah makhluk bergerak. Iya kan? Jadi berjalan, bersepeda, itu naik turun tangga, itu memang adalah satu pola hidup menurut saya yang sangat baik gitu ya. Terus kemudian yang saya juga mungkin highlight di sini adalah kita setidaknya dengan demikian berpotensi untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit-penyakit yang mungkin tidak infeksi, tapi itu sering dialami oleh manusia-manusia saat ini. Contoh misalnya diabetes, contoh misalnya lagi seperti kayak stroke, jantung, kanker, ya kan? Mungkin tambah satu lagi sih mas, kalau menurutku stres. Iya nggak sih? Itu bagus banget, itu penutup banget, dan itu adalah ibaratnya punchline-nya. Ya, kita bisa lebih bijak mengelola stres kita. Bayangkan kita sekarang udah kerja, beraktivitas dari pagi, mungkin dari habis subuh, pulang baru mungkin jam 8 jam 9 malam, yang dimana jangan-jangan bisa 4 jam atau bahkan lebih hidup kita tuh habis hanya buat di jalanannya aja. Kalau kita menggunakan kendaraan pribadi, ya kan. Saya kebetulan tinggal di daerah Tangerang Selatan, tapi saya harus beraktivitas di daerah Jakarta. Otomatis saya pasti punya tantangan untuk bagaimana untuk mencapai ke beberapa titik-titik yang untuk saya beraktivitas itu kan harus secepat mungkin dan seefisien mungkin. Masalahnya dengan kondisi ya Jakarta yang walaupun sekarang ini memang ada perbaikan, tapi kan kembali lagi jumlah mobil itu terus bertambah. Sedangkan jumlah jalan itu segitu-segitunya aja, ya kan? Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Tentu kita sangat mengharapkan dari pemerintah ya untuk menyediakan sarana transportasi yang memadai buat masyarakat.
Ya, tapi masalahnya gini, sekarang udah dibikin, Yes. ya kan, udah ada, dan Dimanfaatkan alhamdulillah. tidak ya, Nah, kayak itu gitu dia. kan. Kita manfaatkan atau tidak? Sedangkan kayak transportasi massal yang udah ada pun udah nyaman banget kan. Betul, betul. Dan kalau kita lihat ya, teman-teman semua, kalau di negara-negara lain, negara yang kita sebut negara maju, Ya. itu mereka sudah menjadikan transportasi publik itu adalah sebagai sarana commute keseharian, terlepas siapapun dia, apapun profesinya, mau Ya. direktur perusahaan, mau manajer, Betul. mau artis sekalipun, Ya. gitu kan. Cuman kalau sekarang memang kita itu kan kadang-kadang masih hidup tuh atas persepsi orang lain. Ya. Yang contoh seperti saya, dibilang kere gara-gara naik KRL. Mentang-mentang kalau naik mobil atau naik taksi, kan bayarnya bisa ratusan ribu. Stres, ngapain sakit Iya, nantinya kayak iya. gitu kan. Saya kan, kita kan gini loh, hidup tuh nggak cuma sekedar cari uang, nggak bisa sekedar cari nafkah. Tapi kan kita juga hidup punya peran yang lain. Misalnya saya udah berkeluarga, ya Iya. saya punya anak. Saya kan juga perlu dan wajib menurut saya meluangkan waktu untuk main sama mereka. Betul. Tapi pada saat saya kemudian pulang udah tengah malam, mereka udah tidur. Ya. Padahal sebenarnya dengan saya tadi mau beralih ke sini, saya bisa pulang lebih cepat. Betul. Saya pulang masih dengan quality time-nya lebih banyak ya. korek. jadinya kan. Saya bisa lebih mungkin memberikan katakanlah lebih banyak senyuman ketimbang Ya. mungkin cemberutan kepada istri dan juga anak ya kan. Pulang-pulang udah capek Iya. yang kayak gitu. Kamu mukanya udah cembetut yang kayak gitu, udah capek lelah. Kalau naik kendaraan umum bisa fresh kayak gitu kan, nggak capek di jalan. Iya. Kayak nemenin anak main di rumah juga lebih happy jadinya ya seperti itu. Ya, jadi kan. kalau saya ada 4 kalimat atau 4 kata tepatnya ya yang selalu saya highlight kenapa saya memilih transportasi umum sebagai pilihan utama saya dalam keseharian. Yang pertama jelas cepat, Ya. yang kedua hemat, Ya. ya. Heeh. Yang ketiga aman kok, Aman Ya. ya. dan yang terakhir nyaman. Teman-teman, kalau cepat, hemat udah pastilah, kita tahu. Tapi orang mungkin banyak yang masih belum berani ataupun juga mau belum beralih karena alasannya keamanan. Image-nya banyak preman, banyak copet, banyak orang-orang yang jahil, ya kan, kemudian pelecehan seperti itu. Teman-teman, dalam segala aspek kehidupan kita, resiko itu pasti selalu ada. Kita udah bener, ternyata kolega kita nggak bener, nama institusi kita ikut kecoreng, ya kan? Tapi artinya di sini adalah kita melihat probability-nya itu lebih banyak seperti itu atau tidak. Karena nilai statistik rusak susu sebelangnya, tapi kita harus melihat gini secara objektif bahwa tingkat keamanan itu jauh sudah sangat jauh lebih baik. Dan yang terakhir tadi adalah mengenai kenyamanan. Betul. Kalau misalnya transportasi umum itu nggak nyaman, jujur saya juga orang pertama yang nggak bakal saya nggak memanfaatin. Tapi karena sudah memenuhi 4 kaidah itu, makanya saya beralih. Jadi saya memilih itu sebagai pola perilaku saya. Mudah-mudahan ini bisa juga diikuti oleh teman-teman dan bisa menjadi inspirasi untuk membawa kehidupan kita, kota Jakarta, dan juga mungkin untuk keseharian kita, baik itu bersama keluarga kita, bersama masyarakat, dan harapan kita pengen melihat gitu loh, manusia Indonesia yang akan lebih keren, akan lebih sehat, tidak hanya sehat tadi secara fisiknya, sehat juga secara finansial dan juga mentalnya. Amin. Mas, satu lagi nih. Apa tuh? Sekarang kan udah ada beberapa hunian yang berkonsep TOD, Transit Oriented Development. Salah satunya adalah LRT City nih, di mana LRT City ini adalah satu hunian yang terkoneksi langsung dengan stasiun LRT nantinya nih Mas. Salah satunya ada 2 yang udah jadi, yaitu di LRT City Bekasi dan juga LRT Jati Bening. Nah, itu kan sangat cepat banget kan untuk nyambung ke stasiunnya. Kadang-kadang kalau kita mau naik transportasi umum pun harus usaha dulu, bener nggak sih? Iya. Naik apa dulu ke stasiun. Nah, kalau terkoneksi sendiri gimana pendapat Mas Andra untuk hunian yang terkoneksi langsung dengan transportasi massal? Ya, menurut saya memang kedepannya semua masyarakat mau tidak mau akan memilih hunian yang berdekatan dengan moda transportasi, ya kan? Jadi kalau orang bilang tuh kalau mencari properti itu adalah location. Ya. Jadi kita nggak hanya sekedar butuh tempat huniannya aja, tapi tentu kita harus melihat juga di sekitar itu ada sarana prasarana yang menunjang nggak. Mungkin lokasinya bagus, tapi misalnya tidak memudahkan kita untuk bisa commute tadi jauh dari sarana transportasi. Tentu itu akan menjadi problem buat kita, ya kan? Nah, sekarang kalau udah ada tempat yang seperti itu, kenapa itunya kita nggak menjadikan itu kita sebagai prioritas untuk kemudian kita bisa ngajak diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk mungkin tinggal ke lingkungan yang sudah terintegrasi.
Ingat, mungkin kita saat ini punya mobil, dan saya termasuk yang bukan berarti bilang, oh nggak boleh ya punya mobil pribadi, tidak. Tapi mungkin mobil pribadi cukup kita gunakan sesekali, mungkin pada saat weekend ya, pada saat misalnya memang kita kadang-kadang ada acara kondangan yang mungkin istri kita lagi pakai batik, jalannya udah begini-begini, udah pakai sasakan, misalnya seperti itu ya kan. Tapi pada saat kita lagi bersama keluarga silakan. Nah, pada saat itu juga kita tahu mungkin kondisi Jakarta walaupun jalanan tidak terlalu segitu macetnya, ya kan. Tapi sebanyak mungkin kita bisa lakukan untuk beralih kepada transportasi publik. Tentunya apresiasi buat pengembang-pengembang di sini yang memang memikirkan hunian itu yang memiliki integrasi tidak hanya tadi itu kepada fasilitas penunjang seperti rumah sakit atau pusat perbelanjaan, pasar, tapi yang terpenting itu adalah moda transportasi. Ingat, manusia itu kan makhluk nomaden, makhluk yang berpindah-pindah. Jadi nggak mungkin kita itu hanya tinggal di rumah mulu, kan kita harus berpindah ke sana ke sini, dan untuk berpindah pasti perlu sarana penunjang yaitu transportasi. Nah, jadi selamat buat para pengembang ya yang memang sudah menyiapkan lokasi yang seperti ini. Semoga ini bisa menjadi cikal bakal dan menjadi semacam maksud saya inspirasi bagi para pengembang lain untuk juga mau melirik lingkungan yang harus TOD seperti ini. Mas, mengenai LRT sendiri, udah nggak sabar nggak sih nunggu LRT sendiri? Karena kan KRL itu biasanya dari Bekasi ke Tangerang ke kota di Jakarta. Betul. MRT sendiri itu kan tengah Jakarta sendiri. Gitu. Kalau LRT ini kan dari berbagai kayak Cibubur, Bekasi ke kota kayak gitu. Itu gimana? Ya sabar atau sangat-sangat excited banget atau kayak gimana? Iya, jadi saudara-saudara saya, teman-teman tuh yang tinggal di Bekasi, Cibubur selama ini mungkin termasuk adalah teman-teman yang agak jarang saya kunjungi dengan alasan itu, aduh kalau ke sana macet, baliknya juga macet. Tapi insya Allah ya, dengan rencana yang akan direalisasikan konon katanya Juli 2023, seluruh teman-teman kita akan bisa lebih meningkatkan silaturahmi ya, jadi nggak ada alasan lagi untuk kita nggak bisa ketemu, saling berkunjung ya kan, nggak perlu gunakan kendaraan pribadi karena udah ada LRT yang akan bisa menghubungkan kita untuk bisa lebih akrab lagi, lebih dekat lagi, dan lebih saling terhubung. Sukses selalu pokoknya buat perkembangan LRT di Indonesia. Oke, Mas, pesan untuk LRTizen nih, satu kali lagi. Oke, baik. Pesan saya mungkin sebagai pengguna moda transportasi ya, semoga LRT ini bisa menjadi moda transportasi yang tidak hanya mampu untuk memindahkan masyarakat dari satu titik ke titik lainnya, tapi juga mampu untuk menjaga, merawat, dan sekaligus juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat ini tidak hanya sekedar kalangan tertentu saja ya, katakanlah misalnya ekonomi menengah ke bawah, karena kita tahu ini adalah sarana yang cukup terjangkau, tapi siapapun itu menurut saya sudah harus melirik LRT sebagai pilihan yang paling bijak untuk menunjang kesehariannya. Insya Allah dengan dukungan kita sama-sama, apalagi sekarang zamannya media sosial, ayo kita galakan rame-rame untuk menggunakan LRT sebagai pilihan bijaksana untuk kita melakukan aktivitas dalam keseharian. Amin amin rabbal alamin. Semangat selalu dan sukses buat LRT. Oke, terima kasih Mas Adrian. Sukses selalu dan sehat selalu ya Mas. Thank you.